Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Frilian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Sosial Memahami Interaksi dan Hubungan Manusia. Latar belakang. Perkembangan sosial mengacu pada perubahan dalam interaksi sosial, hubungan dan peran sosial seorang seiring bertambahnya usia. Ini merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Perkembangan sosial tidak hanya melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi juga mencakup pemahaman tentang norma sosial, aturan, dan harapan dalam berbagai konteks. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pertama, faktor biologis, gen. Gen yang kita warisi dari orang tua dapat mengaruhi temperamen, kecenderungan, perilaku, dan kemampuan kognitif kita. Contohnya, anak yang mewarisi gen yang terkait dengan temperamen mudah tersinggung mungkin lebih cenderung mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, temperamen. Temperamen mengacu pada pola, perilaku, dan emosi bawaan yang dimiliki seseorang. Contohnya, anak yang memiliki temperamen mudah beradaptasi dan ramah cenderung lebih mudah bergaul dan membangun hubungan. Sebaliknya, anak yang memiliki temperamen pemalu dan sensitif mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Tahapan perkembangan sosial. Yang pertama, tahapan psikoseksual Freud. Freud berpendapat bahwa perkembangan sosial dipengaruhi oleh dorongan seksual dan agresif yang tidak disadari. Ia membagi perkembangan menjadi tahap-tahap psikoseksual di mana setiap tahap ditandai oleh fokus seksual yang berbeda. Contoh, tahap oral, umur 18 bulan di mana bayi menemukan kepuasan melalui mulut. Tahap anal 18 bulan sampai 3 tahun di mana anak belajar mengendalikan buang air besar, dan tahap balik 3 sampai 6 tahun di mana tertarik pada organ seksual lawan jenis. Kedua, teori psikososial Erikson. Fokus Erikson memperluas teori Freud dengan menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan. Ia mengupayakan 8 tahap psikososial di mana setiap tahap melibatkan konflik psikologis yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Contoh, tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Umur 1 tahun di mana bayi belajar mempercayai pengasuh. Tahap otonomi. Rasa malu dan keraguan, umur 1-3 tahun. Di mana anak belajar mandiri, dan tahap identitas, kebingungan peran remaja di mana remaja mencari jati diri mereka. Kedua, perkembangan sosial pada berbagai usia. Misalnya, masa bayi umur 2 tahun, keterikatan perkembangan ini dengan mengasuh utama mereka merupakan aspek pada masa ini. Bayi belajar mempercayai dan mengandalkan pengasuh mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keterikatan yang aman memberikan dasar bagi perkembangan sosial selanjutnya. Interaksi sosial, bayi mulai berinteraksi dengan orang lain melalui senyuman, suara, dan gerakan. Mereka belajar merespon orang lain dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara nonverbal. Masalah-masalah dalam perkembangan sosial. Gangguan perkembangan sosial. Yang pertama, autisme adalah gangguan perkembangan neurologis yang memengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Anak-anak dengan autisme mungkin mengalami kesulitan memahami sinyal sosial, mengembangkan persahabatan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kedua, gangguan perilaku. Gangguan perilaku mencakup berbagai kondisi yang ditandai oleh perilaku yang mengganggu, agresif, atau destruktif. Anak-anak dengan gangguan perilaku mungkin mengalami kesulitan mengikuti aturan, mengendalikan emosi, dan membangun hubungan yang sehat. Terakhir adalah kesimpulan, perkembangan sosial merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami faktor-faktor ini dapat mereka berinteraksi dapat membantu kita dapat
mengamuhi perkembangan sosial individu dan masyarakat, penting untuk memberikan dukungan dan intervensi yang tepat bagi individu yang mengalami kesulitan dalam perkembangan sosial. Dengan memahami dan mendukung perkembangan sosial, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.